Ayo semuanya kita bersalam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya amman nabi. Ya amman nabi. Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah Bin Abdul Muttalib. bin Abdul Muttalib. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya asadallah. Ya asadallah. Asad Rasulillah. Ya asad Rasulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya sayyidas suhada. Ya sayyidas syuhada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Mus'ab bin Umair. Ya Mus'ab bin Umair. Ya Qa'idal Mukhtar. Ya Qa'idal Mukhtar. Ya man akhbata. Ya man akhbata. Qadamaihi. Ala rimahi. Atahul yakin. Assalamualaikum. Ya syuhada Uhud. Allahumma ajazihim anil islami wa ahli al-jaza darajatihim wa akrim maqamahum fadlika karamika karamika ya akramal akramin. Yang jelas syuhada Uhud ini yang dikuburkan di dalam kuburan ini ada 70 syuhada yang semuanya adalah hafid, artinya adalah hafal Quran. Masuk di dalamnya pamanda Rasulullah yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian ada Mus'ab bin Umair, kemudian ada Ismail dan lain-lainnya. Ada 70 syuhada. Dan di 70 syuhada ini yang gugur dalam peperangan Uhud ini dijadikan tiga kuburan. Tiga kuburan dan salah satu keistimewaannya adalah setiap orang yang gugur dalam peperangan Uhud ini disolati satu persatu, dan keistimewaannya Sayyidina Hamzah selalu diikutkan di dalam setiap pelaksanaan sholat mayit tersebut. Kemudian 300 kemudian setelah peperangan Uhud di kota Madinah terjadi banjir bandang, air hujan, curah hujan sangat banyak. Kemudian sebelumnya ini tidak ada pembatas, tidak ada tembok penghalang, maka kemudian tergeruslah tergeruslah tanah yang menjadi kuburan ini, maka kemudian terlihatlah sebagian jasad dari para syuhada Uhud. Ada yang mengatakan jasad yang kelihatan itu adalah jasadnya dari Sayyidina Hamzah, ada yang mengatakan itu adalah Mus'ab bin Umair, kakinya itu yang dalam keadaan terluka dan lukanya masih segar dan darahnya pun masih segar. Itulah salah satu terjadi banjir itu pada tahun berapa? Pada sekitar 300 tahun dari kejadian perang Uhud. Perang Uhud itu terjadi pada tahun ke-3 Hijriah. Ya, dan 300 tahun kemudian terjadi banjir bandang. Dan kelihatanlah sebagian jasad dari para syuhada Uhud itu semuanya dalam keadaan utuh, bahkan lukanya pun masih dalam keadaan segar, seakan-akan kejadian perang itu baru kemarin. Nah, itulah keistimewaan dari para orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya orang yang mati syahid itu adalah sejatinya tidak meninggal. Beliau hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau orang-orang syahid itu berada di tempurung burung-burung hijau yang diberi makanan juga dari taman-taman surga. Itulah keistimewaan orang-orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelah belakang itu ada Jabal Rumat. Jabal Rumat itu adalah gunung kecil yang awalnya
dengan diberi nama Jabal Ainain, dan kemudian setelah perang Uhud dikenal dengan sebutan Jabal Rumat. Jabal Rumat yang berarti gunung pasukan pemanah, karena di sana oleh baginda Rasul ditempatkan 50 pasukan pemanah yang beliau bersabda ketika menjadi panglima perang, bahkan sebagai nabi beliau bersabda, jangan sampai turun apapun yang terjadi dari tempat itu. Bahkan seandainya kami pun yang di bawah ini dalam keadaan wafat mati dan dimakan burung gagak, Anda yang berada di Jabal Rumah itu jangan sampai. Namun sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Haris tadi, perlu kedisiplinan, ya. Dan saya tidak berani mengatakan para syuhada Uhud, terutama para ahli Uhud ini, perang Uhud ini mengatakan salah, tidak. Namun dari sekitar 40 orang itu khilaf turun di medan perang di bawah ini membantu pasukan yang lain yang kala itu hampir saja menang. Bahkan dikatakan menang karena bendera perang kaum kafir Quraisy itu sudah jatuh. Karena sebagai tanda berjalannya perang, selesainya perang atau tidak itu sebenarnya dari bendera perang kala itu. Bendera perang sudah jatuh, harta bergelimpangan, banyak kaum kafir lari tunggang langgang, arahnya ke gunung itu. Arahnya peperangan itu arahnya ke gunung. Jadi itu Jabal Batu namanya. Jabal Ma'arif. Jabal Ma'arif. Kaum muslimin membelakangi Jabal Uhud, kaum musyrikin datangnya dari sebelah sana. Nah, itu persisnya di situ. Nah, peperangan sekitaran di daerah sini, 50 pasukan pemanah ditempatkan di sana. Namun kemudian ada salah seorang tentara perang dari kaum kafir Quraisy yang memang handal, ahli strategi juga. Namun strateginya tidak berjalan ketika bersentuhan dengan strategi Rasulullah. Itu namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid dengan pasukan kudanya itu menyelinap dari sebelah belakang Jabal Rumah itu dan melihat celah yang sangat bagus, sementara ditinggal oleh pasukan pemanah. Akhirnya Khalid bin Walid membunuh pasukan pemanah yang tersisa, kurang lebih sekitar 5 orang. Termasuk diantaranya Mus'ab bin Umar itu adalah yang masih bertahan tetap berada di Jabal Rumah. Nah, itulah sekilas tentang pasukan perang Uhud, ya. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, mohon maaf.